Damar menatap layar ponselnya dengan napas tersengal. Hanya tersisa Rp15.000 di saldo aplikasinya, cukup untuk makan sehari, tapi tidak cukup untuk membeli obat ibunya yang semakin memburuk. Malam itu, jalanan Samarinda masih dipenuhi kendaraan, lampu-lampu kota berpendar di atas aspal basah sisa hujan sore. Di atas motornya yang tua, Damar duduk diam di pinggir trotoar, membiarkan tubuhnya yang lelah diselimuti angin malam. Sampai kapan hidup begini? Gumamnya lirih, menggenggam erat setang motor seakan itu satu-satunya pegangan hidupnya. Sudah lebih dari 3 tahun ia bekerja sebagai driver ojek online, berjuang mati-matian untuk merawat ibunya yang renta. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkannya sebagai satu-satunya harapan bagi perempuan yang melahirkannya. Meski wajahnya tampan dan banyak wanita meliriknya, Damar tak pernah punya waktu untuk urusan cinta. Hidupnya terlalu keras untuk diisi dengan romansa. Yang ia tahu, setiap hari ia harus bekerja dari pagi hingga larut malam, mengantar penumpang, menerima makian pelanggan, dan kadang-kadang bertaruh nyawa di jalan demi beberapa lembar uang. Malam itu, perutnya terasa kosong, tapi ia tak peduli. Yang lebih penting adalah ibunya. Damar merogoh saku celananya, mengeluarkan uang terakhirnya. Ia menimbang-nimbang, apakah lebih baik membeli seporsi nasi untuk dirinya atau setengah liter susu untuk ibunya. Dalam diam, ia memilih yang kedua. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke warung terdekat dan menyerahkan uang itu untuk sebotol kecil susu. Saat ia kembali ke motornya, hujan mulai turun gerimis. Seakan langit pun mengerti beban yang ia pikul. Di sepanjang perjalanan pulang, pikirannya melayang-layang. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan dalam hidupnya, tapi tak ada satupun yang bisa ia wujudkan. Mimpi-mimpi yang dulu ia ukir saat remaja kini terasa seperti ilusi. Ia pernah bercita-cita menjadi pengusaha, membangun bisnis sendiri, memberikan kehidupan layak untuk ibunya. Tapi kenyataan jauh lebih kejam. Hidup memaksanya untuk sekadar bertahan, bukan untuk bermimpi. Sampai akhirnya, motornya berhenti di lampu merah dekat Sungai Mahakam. Dari kejauhan, ia bisa melihat air sungai yang berkilauan di bawah sinar bulan. Sungai itu, yang dulu menjadi tempatnya bermain saat kecil, kini terasa begitu asing. Ia mendadak merasakan dorongan aneh untuk berhenti sejenak di tepian. Tanpa sadar, tangannya membelokkan motor menuju tepi sungai yang sepi. Damar duduk di atas batu besar di dekat air, membiarkan hujan membasahi rambutnya. Air sungai bergerak perlahan, menciptakan riak kecil yang menenangkan. Disinilah ia sering bermain bersama teman-teman masa kecilnya, berlari di tepi air, melompat dari akar pohon ke dalam sungai tanpa rasa takut. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Ia hanya seorang pria dewasa yang terjebak dalam kehidupan yang tak memberinya pilihan. Kalau saja ada keajaiban, bisiknya, setengah berharap, setengah putus asa. Angin malam bertiup lebih kencang. Bulan purnama bersinar terang di atas permukaan air, menciptakan bayangan aneh yang bergetar di antara ombak kecil. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Damar mengernyit, matanya mencoba menembus gelap. Apakah itu hanya pantulan cahaya, atau sesuatu yang lain? Perasaan dingin menjalar di punggungnya, bukan karena hujan, tapi karena firasat aneh yang menyelinap di hatinya. Saat itulah, dari tengah sungai, muncul sosok yang tak pernah ia duga. Seorang wanita berbaju hijau berdiri di atas air, wajahnya secantik rembulan, dan matanya bersinar seperti bintang. Ia tidak berjalan, tidak berenang, tetapi melayang perlahan mendekatinya. Damar terperangah, tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Malam yang awalnya biasa saja kini berubah menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Damar membeku di tempatnya, matanya tak berkedip menatap sosok wanita berbaju hijau yang muncul dari tengah sungai. Air di sekelilingnya bergelombang perlahan, seolah mengikuti gerakannya yang anggun. Cahaya bulan memantul di permukaan air, membuat sosok itu tampak semakin mistis. Hatinya berdegup kencang. Ini pasti mimpi, pikirnya.
Tidak mungkin ada manusia yang bisa berdiri di atas air. Angin malam bertiup lebih dingin, membawa aroma bunga yang samar-samar menguar dari arah sungai. Damar ingin beranjak, tapi tubuhnya seakan tak bisa digerakkan. Wanita itu semakin mendekat, kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Wajahnya begitu cantik, matanya dalam seperti samudera, dan bibirnya melengkung dalam senyuman tipis yang misterius. Gaunnya yang hijau berkilauan seperti sisik ikan, berkilat di bawah cahaya rembulan. "Apa yang kau cari di sini, Damar?" Suara wanita itu lembut, namun ada sesuatu di dalamnya yang membuat bulu kuduknya meremang. Damar tersentak. Bagaimana wanita itu tahu namanya? Lidahnya keluh, pikirannya berputar mencari jawaban yang masuk akal. Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum. Ia melangkah ke daratan, kakinya kini benar-benar menyentuh tanah di tepi sungai. "Aku adalah Sekar," katanya pelan. "Penjaga sungai ini." Damar menelan ludah. Penjaga sungai. Benaknya dipenuhi cerita-cerita rakyat yang sering didengarnya sewaktu kecil, tentang penunggu sungai, tentang makhluk-makhluk yang hidup di dalam air, tentang legenda buaya putih yang tak pernah terbukti kebenarannya. "Jadi, kau bukan manusia?" tanyanya ragu. Sekar hanya menatapnya dalam-dalam. "Aku lebih dari sekadar manusia, Damar. Aku telah lama di sini, lebih lama dari yang bisa kau bayangkan. Dan aku telah lama mengamatimu." Suaranya sehalus bisikan angin, namun memiliki bobot yang membuat dada Damar semakin sesak. Damar merasakan tubuhnya melemas. Entah mengapa, meskipun hatinya penuh ketakutan, ada sesuatu dalam tatapan Sekar yang membuatnya tetap duduk di sana. Ia ingin lari, ingin kabur sejauh mungkin dari sosok misterius ini, tapi bagian lain dari dirinya berkata bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Tanpa ia sadari, kehidupannya yang penuh penderitaan akan segera berubah, dan semuanya dimulai dari pertemuannya dengan wanita yang bukan manusia itu. Damar masih duduk terpaku di tepi sungai, jantungnya berdegup tak karuan. Sekar berdiri di depannya, anggun dan misterius, dengan mata yang seakan bisa melihat jauh ke dalam jiwanya. Angin malam berembus pelan, membawa aroma sungai yang khas. Hujan gerimis sudah reda, menyisakan butiran air yang berkilauan di rambut Damar. Ia masih tak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. "Apa maksudmu, kau telah lama mengamatiku?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Sekar tersenyum, langkahnya mendekat, begitu dekat hingga Damar bisa mencium wangi aneh yang menyeruak dari tubuhnya, seperti campuran melati dan air sungai. "Aku sudah lama tinggal di sungai ini, dan aku sering melihatmu duduk di sini. Sendirian, tenggelam dalam kesedihan dan kelelahan." Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. "Aku tahu betapa kerasnya hidup yang kau jalani, Damar. Aku tahu kau berjuang untuk ibumu. Dan aku tahu, kau hampir menyerah." Damar mengatupkan rahangnya rapat-rapat. Kata-kata Sekar seperti pisau yang menusuk tepat ke dalam luka yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ia masih kuat, bahwa ia masih bisa bertahan, tapi di hadapan wanita ini, semua kebohongan terasa sia-sia. Ia hanya bisa menunduk, menatap tanah yang basah di bawahnya. Sekar berjongkok di depannya, jemari halusnya terulur, menyentuh tangan Damar dengan kehangatan yang tak terduga. "Aku bisa membantumu," katanya pelan. "Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Aku bisa memberimu kekayaan, cukup untuk menghapus semua penderitaanmu." Damar tersentak. Ia menatap Sekar dengan kening berkerut. "Kenapa?" tanyanya lirih. "Kenapa kau ingin membantuku? Aku bukan siapa-siapa." Sekar tak segera menjawab. Ada kilatan aneh di matanya, sesuatu yang dalam dan tak bisa ditebak. "Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu, Damar," katanya akhirnya. "Ketulusan, kesetiaan, pengorbanan. Kau berbeda dari manusia lain. Dan, aku ingin melihatmu bahagia." Damar menelan ludah. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Seumur hidupnya, ia tak pernah punya pilihan selain bertahan. Dan kini, di hadapannya, ada seseorang, atau sesuatu,
yang menawarkan jalan keluar dari semua kesengsaraan. Tapi di balik semua itu, ada ketakutan yang menyelinap di hatinya. Apa yang harus aku lakukan sebagai gantinya? Tanyanya hati-hati. Sekar tersenyum tipis. Tak ada yang besar, katanya. Aku hanya ingin kau percaya padaku dan menerima apa yang aku berikan. Ia meraih tangan Damar, menggenggamnya erat. Percayalah, Damar, hidupmu akan berubah. Damar menatap mata Sekar, jiwanya berperang antara keraguan dan harapan. Di dalam genggaman wanita ini, ia bisa merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang bukan hanya sekadar janji manis, tapi juga bahaya yang belum bisa ia pahami. Namun, di tengah keputusasaan yang melingkupinya selama ini, harapan kecil itu terasa terlalu berharga untuk dilepaskan. Damar terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Ia masih berada di kamarnya yang sempit, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan bunyi kipas angin tua yang berderit pelan. Cahaya matahari pagi menyelinap dari celah jendela, menandakan hari baru telah dimulai. Namun, pikirannya masih berkecamuk. Apakah semua yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi? Pertemuannya dengan Sekar, tawaran yang ia terima, dan genggaman hangat yang masih terasa di telapak tangannya. Dengan tubuh yang masih lelah, Damar bangkit dan berjalan menuju meja kayu tempat ia biasa meletakkan dompet dan ponselnya. Matanya tiba-tiba membelalak. Di atas meja itu, tergeletak setumpuk uang dalam pecahan besar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mungkin salah lihat. Dengan tangan gemetar, ia meraih lembaran uang itu, merasakannya dengan ujung jarinya. Nyata, bukan ilusi. Tubuhnya melemas, ia terduduk di kursi dengan napas tersengal. Ini tidak mungkin. Tidak ada cara uang sebanyak ini bisa muncul begitu saja di rumahnya. Namun, ia tahu hanya ada satu kemungkinan, Sekar. Tawaran itu nyata, dan ia telah menerimanya. Damar mengusap wajahnya, pikirannya berputar antara rasa takut dan kebahagiaan yang tak bisa ia pungkiri. Dengan uang ini, ia bisa membawa ibunya ke rumah sakit terbaik, bisa membeli makanan layak, bisa berhenti bekerja siang malam tanpa henti. Tapi, apa harga yang harus ia bayar? Ia mengalihkan pandangannya ke arah pintu kamar ibunya. Tanpa pikir panjang, ia segera berdiri dan masuk ke dalam ruangan kecil itu. Sang ibu masih tertidur, wajahnya yang tirus tampak lebih damai daripada biasanya. Damar meraih tangan wanita yang telah membesarkannya itu, menggenggamnya dengan lembut. "Bu, kita tidak perlu hidup susah lagi," bisiknya, suaranya hampir bergetar. Ia tahu, apapun konsekuensi dari keputusannya malam itu, ia telah memilih jalan yang bisa mengubah segalanya. Hari itu, Damar membawa ibunya ke rumah sakit terbaik di kota. Untuk pertama kalinya, ia tak perlu khawatir soal biaya. Para dokter terkejut melihat kondisinya yang membaik lebih cepat dari yang diperkirakan. Seakan ada keajaiban yang bekerja. Senyum bahagia ibunya menjadi pemandangan yang tak ternilai baginya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, perasaan bahwa ia telah memasuki dunia yang berbeda, dunia yang mungkin tidak sepenuhnya bisa ia kendalikan. Malamnya, setelah seharian mengurus ibunya, Damar kembali ke tepi Sungai Mahakam. Hatinya berdebar saat menatap air yang berkilauan di bawah sinar bulan. Ia menunggu, berharap Sekar akan muncul. Dan benar saja, tak lama kemudian, air sungai beriak pelan, dan sosok anggun itu kembali berdiri di atas permukaan air. "Kau menerima apa yang kuberikan," kata Sekar dengan senyuman penuh arti. "Apakah kau senang?" Damar menelan ludah. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, aku tidak tahu bagaimana harus membalas ini," katanya jujur. Sekar melangkah mendekat, menatapnya dengan mata yang berkilauan. "Kau tidak perlu membalas apapun, Damar," katanya lembut. "Aku hanya ingin kau bahagia. Itu saja." Namun, di balik tatapan lembut itu, ada sesuatu yang tak bisa Damar pahami, sebuah misteri yang semakin dalam, sebuah rahasia yang menunggu untuk terungkap. Sejak malam itu, hidup Damar berubah drastis. Ia tidak lagi harus menghabiskan waktu di jalanan,
mengais rezeki dengan keringat dan kelelahan. Kekayaan yang diberikan Sekar cukup untuk membuatnya dan ibunya hidup dengan nyaman. Rumah kontrakan kecil mereka segera berpindah ke rumah yang lebih layak, pengobatan ibunya berjalan lancar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Damar bisa merasakan apa itu kebebasan dari penderitaan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh dalam dirinya, sebuah rasa yang tidak bisa ia abaikan. Setiap malam, tanpa sadar, langkahnya selalu membawanya kembali ke tepi Sungai Mahakam. Ia tidak tahu apa yang menariknya kembali ke sana. Mungkin rasa terima kasih, mungkin rasa penasaran, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Sekar selalu ada di sana, menunggunya di bawah sinar bulan. Setiap pertemuan mereka dipenuhi percakapan panjang tentang dunia yang berbeda, tentang kehidupan yang tak pernah Damar bayangkan sebelumnya. Sekar bukan hanya seorang ratu sungai, ia adalah makhluk yang telah hidup ratusan tahun, menyaksikan manusia datang dan pergi, mencintai dan melupakan. Namun, di matanya, selalu ada sesuatu yang tersimpan, sebuah kesedihan yang samar. "Apa kau pernah merasa kesepian?" tanya Damar suatu malam, duduk di atas batu besar, menatap Sekar yang berdiri di atas air seperti biasa. Sekar terdiam, menatap bulan yang tergantung di langit. "Aku telah melihat begitu banyak manusia dalam hidupku," katanya pelan. "Aku pernah memberi mereka kekayaan, kekuatan, dan keberuntungan. Tapi tak satu pun dari mereka yang kembali kepadaku setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan." Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa pahit. "Kecuali kau, Damar." Damar merasakan dadanya sesak. Ia tidak tahu kenapa, tapi kata-kata Sekar membuatnya merasa bersalah. Ia mengira bahwa hanya dirinya yang merasa terikat dengan wanita ini, tapi ternyata Sekar pun merasakan hal yang sama. Ia bukan hanya seorang ratu sungai yang memberi kekayaan, tapi juga seseorang atau sesuatu yang bisa merasakan kehilangan. Tanpa sadar, Damar mengulurkan tangannya. Sekar menatapnya sebentar sebelum akhirnya menyentuhnya. Sentuhan itu terasa berbeda kali ini, hangat, nyata, dan menggetarkan. Damar tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ia sadar, apa yang ia rasakan bukan sekadar rasa terima kasih atau ketertarikan. "Ini lebih dari itu. Aku tidak akan pergi," bisik Damar. "Aku tidak seperti mereka." Sekar menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya yang berubah, seolah ada harapan baru yang muncul. Tapi di balik harapan itu, ada ketakutan yang tersembunyi. Karena cinta antara manusia dan makhluk seperti dirinya, selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Malam itu, angin berembus pelan, membawa aroma air sungai yang khas. Damar dan Sekar masih berdiri di tepi Sungai Mahakam, saling menatap dalam keheningan. Damar bisa merasakan jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia tidak tahu apa yang menguasai dirinya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin pergi. Ia tidak ingin meninggalkan Sekar sendirian, seperti manusia-manusia lain yang pernah menerima berkahnya lalu melupakannya. Sekar menunduk, jemarinya masih menggenggam tangan Damar. "Apa kau sadar apa yang sedang kau lakukan, Damar?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Manusia dan makhluk sepertiku tidak seharusnya saling terikat." Damar menarik napas panjang. "Aku tidak peduli," katanya mantap. "Aku tidak melihatmu sebagai makhluk gaib atau ratu sungai. Aku melihatmu sebagai Sekar, seseorang yang telah menolongku, seseorang yang mengerti penderitaanku, seseorang yang membuatku ingin tetap tinggal." Sekar mengangkat wajahnya, dan di matanya yang bening, Damar melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya, rasa takut. "Damar, jika kau benar-benar memilih jalan ini, kau harus tahu bahwa ada konsekuensinya," katanya pelan. "Dunia kita berbeda. Aku tidak bisa menjadi manusia, dan kau tidak bisa menjadi sepertiku." Damar menggenggam tangan Sekar lebih erat, seolah meyakinkannya bahwa tak ada yang perlu ditakuti. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya.
Sekar terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Ada cara, tapi tidak mudah." Ia menarik napas dalam, seolah ragu untuk mengatakannya. "Jika kau ingin bersamaku, kau harus mengikat janji dengan dunia tempatku berasal. Dunia yang lebih tua dari peradaban manusia, dunia yang penuh rahasia dan kekuatan yang tak bisa dijelaskan." Damar merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Ini bukan sekadar cinta biasa. Ini adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ketika ia menatap wajah Sekar, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. "Aku akan melakukannya," katanya tanpa ragu. Sekar menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara harapan dan ketakutan. Ia mengulurkan tangan, dan tiba-tiba, air sungai di belakangnya mulai berputar perlahan, menciptakan pusaran kecil yang berpendar dalam cahaya bulan. "Maka, bersiaplah, Damar," bisiknya. "Malam ini, kau akan melangkah ke dunia yang belum pernah kau bayangkan sebelumnya." Di bawah cahaya bulan, di tepi sungai yang sakral, Damar dan Sekar berdiri bersama. Malam itu bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keputusan yang akan membawa mereka ke jalan yang tidak bisa diputar kembali. Damar berdiri di tepi sungai, matanya menatap pusaran air yang berpendar dalam cahaya bulan. Hatinya berdebar kencang. Malam ini, ia akan melangkah ke dalam dunia yang selama ini hanya ada dalam cerita rakyat. Tapi ia tidak ragu. Sekar berdiri di sampingnya, wajahnya cantik namun dipenuhi kecemasan yang sulit disembunyikan. "Kau masih bisa mundur, Damar," kata Sekar dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Begitu kau melangkah masuk, dunia ini tidak akan sama lagi untukmu." Damar menarik napas panjang. Ia tahu ada konsekuensi besar yang menantinya, tetapi jika itu harga yang harus ia bayar untuk bersama Sekar, ia siap menerimanya. "Aku tidak akan mundur," jawabnya mantap. "Aku sudah memutuskan." Sekar menatapnya dalam-dalam, seakan mencari keraguan di hatinya. Tapi Damar tidak goyah. Akhirnya, Sekar mengulurkan tangannya. "Genggam tanganku," katanya pelan. "Dan ikuti aku." Damar meraih tangan Sekar, dan seketika tubuhnya terasa ringan. Pusaran air di depan mereka mulai berputar lebih cepat, membentuk lingkaran cahaya keemasan. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergetar dan permukaan sungai bergolak. Detik berikutnya, Damar merasakan tarikan kuat di tubuhnya, seolah-olah sesuatu menariknya masuk ke dalam pusaran itu. Dalam sekejap, semuanya berubah. Dunia di sekelilingnya tidak lagi sama. Damar membuka matanya dan terkejut melihat dirinya berdiri di sebuah tempat yang begitu berbeda. Ia masih berada di tepi sungai, tetapi langit di atasnya bukan lagi langit malam biasa. Warna-warna keemasan berpendar di cakrawala, dan air sungai bersinar lembut, seakan dipenuhi cahaya dari dalam. Pohon-pohon di sekitar sungai menjulang tinggi, dengan daun yang berkilauan seperti permata. Udara terasa lebih ringan, seolah dipenuhi energi yang tak terlihat. "Inilah duniamu?" tanya Damar, suaranya penuh kekaguman. Sekar mengangguk, tetapi wajahnya tetap serius. "Ini adalah bagian dari dunia gaib, tempat di mana aku berasal. Dan mulai sekarang, kau telah menjadi bagian darinya." Damar menelan ludah. Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia telah memilih jalan yang tidak bisa ia tinggalkan. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan menyesal. Sebab, disinilah Sekar berada. Dan selama mereka bersama, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Damar masih tertegun, matanya menyapu pemandangan luar biasa di sekelilingnya. Cahaya keemasan yang memantul di permukaan air, pepohonan yang berpendar lembut, dan angin yang terasa lebih hangat seolah membawa bisikan dari dunia lain. Namun, sebelum ia sempat mencerna semuanya, suara berat menggema di udara, seolah datang dari segala arah. Garis bawah, siapa manusia yang berani melangkah ke wilayah ini? Garis bawah. Damar merasakan getaran di tanah di bawahnya.
Dari balik kabut tipis yang menyelimuti sungai, muncullah sosok tinggi besar dengan mata yang bersinar seperti bara api. Tubuhnya diselimuti sisik hijau berkilauan, dan di punggungnya terbentang jubah yang tampak seperti aliran sungai itu sendiri. Ini bukan sekadar makhluk gaib, ini adalah penguasa sungai, raja dari dunia Sekar. Sekar segera melangkah maju dan menundukkan kepala. "Ayahanda," suaranya lembut, namun penuh hormat. Dia datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang telah memilih dunia kita. Damar tersentak. "Ayahanda, jadi ini adalah ayah Sekar." Maka makhluk luar biasa yang berdiri di hadapannya bukan sekadar penguasa sungai, tapi juga calon mertuanya. Namun, tatapan dingin yang dilemparkan pria itu kepadanya membuatnya merasakan tekanan luar biasa. "Manusia tidak seharusnya berada di sini," suara sang raja terdengar seperti gemuruh ombak yang menghantam batu. "Kau bukan bagian dari dunia kami, dan kau tidak akan pernah menjadi bagian darinya." Damar mengepalkan tangannya. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi ia tidak akan mundur. "Aku tidak datang untuk merusak keseimbangan," katanya dengan suara setegas mungkin. "Aku datang karena aku mencintai Sekar. Aku tidak peduli dengan konsekuensinya, aku hanya ingin bersamanya." Sekar menoleh ke arahnya, matanya dipenuhi emosi yang sulit diartikan. Tapi sang raja hanya menatapnya dengan tajam. "Jika kau benar-benar ingin menjadi bagian dari dunia ini," katanya pelan, namun penuh ancaman, "maka kau harus membuktikannya. Kau harus melewati ujian yang telah ditentukan." Damar meneguk ludah. Ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya tidak akan mudah. Tapi jika itu satu-satunya cara untuk bersama Sekar, ia siap mempertaruhkan segalanya. Malam itu, di dunia yang tak pernah ia bayangkan, Damar bersiap menghadapi takdir yang akan menentukan apakah cintanya layak diperjuangkan atau hanya menjadi kisah yang lenyap ditelan arus sungai. Damar berdiri tegak, meskipun jantungnya berdebar kencang. Di hadapannya, sang raja sungai menatapnya tajam, seperti hendak menelannya hidup-hidup. Sekar menggenggam tangannya erat, seolah ingin memberinya kekuatan, tetapi Damar tahu bahwa ini adalah pertarungan yang harus ia hadapi sendiri. "Ujianmu akan dimulai sekarang," kata sang raja dengan suara bergema. Dengan satu gerakan tangannya, air sungai tiba-tiba bergejolak dahsyat, membentuk pusaran hitam yang menganga seperti jurang tanpa dasar. Angin kencang bertiup, dan langit di atas mereka berubah kelam. Sekar tersentak. "Ayahanda, ini terlalu berbahaya," serunya. Tapi sang raja tak bergeming. "Jika ia ingin menjadi bagian dari dunia kita, ia harus membuktikan dirinya," jawabnya dingin. Ia menoleh ke arah Damar. "Kau harus menyelam ke dalam pusaran ini dan mengambil mutiara suci di dasar sungai. Tapi hati-hati, di sana ada makhluk-makhluk kegelapan yang akan mencoba menghentikanmu. Jika kau gagal, kau akan terjebak selamanya." Damar menatap pusaran air itu. Arusnya mengamuk seperti monster yang siap menelannya. Ia menelan ludah, merasakan dingin merayapi tulang-tulangnya. Tapi ketika ia menoleh ke Sekar, melihat ketakutan di matanya, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. "Aku akan melakukannya," katanya tegas. Tanpa menunggu lebih lama, Damar melompat ke dalam pusaran. Seketika tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Arus sungai menghantamnya dari segala arah. Tubuhnya berputar-putar seperti daun yang terombang-ambing di tengah badai. Ia mencoba tetap sadar, tapi air yang begitu pekat dan dingin membuatnya nyaris kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di sekelilingnya. Bayangan hitam muncul dari kedalaman, sosok mengerikan dengan mata merah menyala. Makhluk-makhluk itu berwujud seperti buaya raksasa, tetapi dengan gigi yang lebih panjang dan tajam, serta tubuh bersisik yang mengeluarkan cahaya keunguan. Mereka bergerak cepat, mengitari Damar, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Damar menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya ujian kekuatan, tetapi juga ujian keberanian dan tekad. Jika ia menyerah sekarang, ia tidak hanya kehilangan Sekar, tetapi juga dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga yang ia miliki,
ia mengayuh tangannya lebih dalam, menuju dasar sungai yang semakin gelap. Di suatu tempat di bawah sana, mutiara suci itu menunggunya. Dan ia harus mendapatkannya, sebelum kegelapan menelannya hidup-hidup. Damar berenang sekuat tenaga, melawan arus yang semakin ganas. Tubuhnya mulai kehilangan tenaga, tetapi pikirannya terus memaksa untuk maju. Bayangan hitam yang mengelilinginya semakin mendekat, mata merah mereka berkilat di dalam gelapnya kedalaman sungai. Nafasnya semakin berat, dadanya terasa seperti dihimpit batu, tetapi ia tidak boleh menyerah, bukan sekarang, bukan setelah sejauh ini. Tiba-tiba, satu dari makhluk itu menerjang. Cakar tajamnya hampir mengenai dada Damar, tetapi dengan refleks cepat, ia menghindar. Arus air yang kuat menghantam tubuhnya, membuatnya terhempas ke samping. Saat ia berusaha menyeimbangkan diri, makhluk lain datang dari arah belakang, mengayunkan ekornya yang bersisik. Damar tidak sempat menghindar, pukulan keras itu menghantam punggungnya dan membuatnya terpental lebih dalam ke kegelapan. Sekujur tubuhnya nyeri, kepalanya pening, dan untuk sesaat, ia merasa seperti akan pingsan. Namun, di tengah kesakitannya, ia melihat sesuatu di kejauhan, sebuah cahaya kecil, berkilauan di dasar sungai. Itu dia, mutiara suci yang harus ia ambil. Mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, Damar mengayuh kembali ke arah cahaya itu. Tetapi makhluk-makhluk kegelapan tidak membiarkannya pergi begitu saja. Mereka melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, rahang mereka terbuka lebar, memperlihatkan taring tajam yang siap merobek tubuhnya. Damar menggertakkan giginya, ia tidak bisa menghindari mereka semua. Jika ia hanya fokus bertarung, ia tidak akan pernah sampai ke mutiara itu. Satu-satunya cara adalah mempertaruhkan segalanya dalam satu kesempatan. Dengan tekad bulat, ia mengubah arah renangnya, bukan menjauh, tetapi justru menyelam lebih dalam, lebih cepat, langsung menuju mutiara. Saat tangannya hampir mencapai cahaya itu, satu dari makhluk tersebut berhasil meraih kakinya. Cakar tajamnya menancap di betis Damar, membuatnya mengerang kesakitan. Darahnya mengalir, bercampur dengan air sungai, tetapi ia tidak berhenti. Dengan tangan gemetar, ia meraih mutiara suci itu. Begitu jari-jarinya menggenggam permukaannya yang hangat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya terang meledak dari mutiara, mengusir kegelapan di sekelilingnya. Makhluk-makhluk itu menjerit ketakutan, tubuh mereka terlempar mundur oleh energi yang terpancar. Damar merasakan kekuatan hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, mengusir rasa sakit, mengisi ulang tenaganya. Luka di kakinya perlahan menutup, dan ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa membuang waktu, ia berenang ke atas, menuju permukaan. Air yang sebelumnya terasa berat kini seolah membantu mendorongnya naik. Dan akhirnya, dengan satu tarikan terakhir, Damar menerobos keluar dari permukaan sungai, terengah-engah, tetapi dengan mutiara suci tergenggam erat di tangannya. Di tepi sungai, Sekar menunggunya dengan mata penuh kecemasan. Begitu melihat Damar muncul, ia berlari dan menariknya ke pelukannya. "Kau berhasil, kau benar-benar berhasil." Suaranya bergetar, antara lega dan haru. Sang Raja Sungai berdiri di kejauhan, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kemudian, untuk pertama kalinya, ia mengangguk dengan penuh penghormatan. "Kau telah membuktikan keberanian dan ketulusanmu, manusia," katanya dengan suara bergema. "Maka kini, kau layak menjadi bagian dari dunia kami." Damar tersenyum lelah, masih terengah-engah, tetapi hatinya penuh kebahagiaan. Ia telah menempuh jalan yang mustahil, dan ia menang. Sekarang, ia dan Sekar bisa bersama, tanpa ada lagi batas yang memisahkan mereka. Damar masih terengah-engah di tepi sungai, tubuhnya gemetar setelah perjuangan berat di dasar air. Mutiara suci yang ia genggam memancarkan cahaya lembut, seolah menenangkan luka-lukanya. Sekar masih memeluknya erat, seakan takut kehilangan dirinya lagi. Tetapi sebelum Damar bisa menikmati kemenangan itu, suara berat sang Raja Sungai kembali menggema. "Garis bawah, kau telah membuktikan keberanianmu, tetapi ujian ini belum selesai."
Garis bawah. Damar mengangkat wajahnya, hatinya mencelos. Apa maksudmu? Tanyanya. Napasnya masih tersengal. Sang raja melangkah mendekat, tatapannya penuh kebijaksanaan sekaligus kegetiran. Untuk menjadi bagian dari dunia kami, kau harus melebur dengan arus kehidupan sungai. Itu berarti, kau harus meninggalkan duniamu selamanya. Damar merasakan dadanya seperti dihantam batu. Ia sudah siap menghadapi apapun demi Sekar, tetapi meninggalkan ibunya. Meninggalkan hidupnya di dunia manusia. Ia berpikir tentang ibunya yang sudah tua, yang setiap malam berdoa untuk keselamatannya, yang selalu menunggu kepulangannya dengan makanan sederhana yang penuh kasih sayang. Sekar menggenggam tangannya lebih erat. Damar, kau tidak harus melakukan ini jika kau tidak siap, katanya pelan, meskipun Damar bisa melihat ketakutan di matanya. Ia tahu, Sekar menginginkannya tetap di sini, tetapi ia juga tidak ingin memaksanya meninggalkan ibunya. Damar menatap mutiara di tangannya, lalu kembali menatap Sekar. Hatinya terombang-ambing antara dua dunia. Jika ia memilih Sekar, ibunya akan sendirian di dunia manusia. Jika ia memilih ibunya, maka cintanya dengan Sekar akan berakhir selamanya. Hening sejenak, lalu, dengan suara yang nyaris bergetar, Damar bertanya, apa tidak ada cara lain? Sang raja menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ada satu cara, tetapi itu menuntut pengorbanan besar, katanya. Jika kau ingin tetap menjadi manusia dan tetap bersama Sekar, maka kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Damar menelan ludah. Ia sudah mempertaruhkan nyawanya, tetapi kini ia harus kehilangan sesuatu yang lebih dalam. Apa yang lebih berharga dari nyawanya? Ia menggenggam tangan Sekar, mencoba mencari jawaban. Namun, dalam hatinya, ia sudah tahu, apapun yang harus ia lepaskan, ia akan melakukannya. Karena baginya, cinta dan keluarga adalah segalanya. Dengan tatapan penuh keyakinan, ia berkata, aku siap menerima pengorbanan itu. Sang raja menatapnya lama, lalu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, cahaya keemasan dari mutiara menyelimuti tubuh Damar. Sekar menatapnya dengan mata membelalak, bibirnya bergetar. Damar, apapun yang terjadi, jangan lupakan aku, bisiknya. Dan dalam sekejap, segalanya berubah. Cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh Damar semakin terang, membuat Sekar harus menyipitkan mata. Angin kencang berhembus, mengaduk permukaan sungai, sementara suara bergema dari sang raja memenuhi udara. Damar bisa merasakan sesuatu ditarik dari dalam dirinya, sesuatu yang begitu dalam, begitu erat terikat dengan jiwanya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan. Ia melihat bayangan dirinya sendiri melayang di udara, seolah sesuatu sedang tercerabut dari dirinya. Rasa sakit yang bukan fisik, melainkan lebih seperti kehampaan yang mengiris hatinya, menyebar ke seluruh tubuh. Ia ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sekar melihat perubahan itu dan matanya membelalak ketakutan. Ayah, apa yang terjadi padanya? Serunya, suaranya penuh kepanikan. Sang raja menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan, tetapi juga kesedihan. Aku telah mengambil kenangan masa lalunya, kenangan tentang ibunya, tentang kehidupannya di dunia manusia. Sekar terdiam. Damar, yang kini terduduk di tanah dengan mata kosong, tidak lagi mengingat siapa dirinya sebelum ini. Ia tidak lagi mengingat ibunya, perjuangannya sebagai pengemudi ojek, atau masa kecilnya di Kalimantan. Semua yang mengikatnya ke dunia lamanya telah hilang, sebagai harga untuk tetap bersama Sekar di dunia gaib ini. Damar menoleh ke arah Sekar, seakan mencari sesuatu yang familiar dalam kegelapan pikirannya. Aku, siapa aku? Tanyanya pelan, suaranya penuh kebingungan. Sekar menahan isak tangisnya. Ia berlutut di hadapan Damar dan menggenggam wajahnya dengan lembut. Kau adalah Damar, pria yang kucintai, bisiknya. Dan mulai sekarang, kita akan memulai segalanya dari awal. Damar menatapnya lama, seakan mencoba mempercayai kata-kata itu. Hatinya kosong,
Tetapi saat ia melihat mata Sekar yang penuh kasih sayang, sesuatu dalam dirinya merasa tenang. Di kejauhan, sang Raja Sungai menatap mereka dalam diam. Ia tahu bahwa pengorbanan ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa bersama. Namun, dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya.